Waduh, gak masuk akal nih guys. Gavi tiba-tiba nyebut Real Madrid ketakutan sama Barcelona. Lah serius? Padahal musim baru aja mau mulai loh. Tapi tunggu dulu bro, ini bukan asal ceplos doang. Ada alasan kuat kenapa Gavi ngomong begitu, dan yang lebih mengejutkan lagi. Sindiran ini muncul pas Madrid lagi sibuk belanja pemain. Kita bahas semuanya, pelan-pelan, dan poin paling panasnya ada di akhir video. Jadi simak baik-baik ya guys. Jadi gini bro, musim lalu Barcelona tampil beringas. Di bawah pelatih baru mereka, Hansi Flick, Barca langsung panen gelar domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Gak cuma itu, mereka juga menang di semua pertemuan lawan Madrid. 4 kali ketemu, 4 kali juga Real Madrid dikalahkan, dan bukan cuma laga biasa, bro. 2 di antaranya adalah partai final. El Clasico rasa final, dan hasilnya? Barcelona selalu di atas. Dominasi itu bikin moral Madrid sedikit goyah. Nah, Gavi yang kini lagi pemulihan cedera malah ikut buka suara. Dalam wawancara bareng media Spanyol Diario AS, Gavi bilang, kami menang 4 dari 4 El Clasico, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi wajar kalau mereka khawatir. Kami tampil spektakuler musim lalu, dan mereka gak dapat apapun. Waduh. Pernyataan yang tajam tapi tenang. Tapi di balik itu, ada tekanan mental yang sedang Gavi dorong ke rival abadinya. Gavi ngerasa bahwa Real Madrid sekarang gak bisa tidur nyenyak jelang musim baru. Karena bayang-bayang Barca musim lalu terlalu kuat buat diabaikan. Tapi ini belum selesai guys. Ternyata Madrid juga gak tinggal diam loh. Setelah musim 2024-2025 tanpa trofi, Madrid langsung ngacir ke bursa transfer. Florentino Perez sama pelatih anyar mereka, Xabi Alonso, tahu betul kalau musim depan gak bisa mereka lewatin dengan skuad seadanya. Hasilnya? Perombakan besar-besaran. Madrid sukses rekrut Trent Alexander-Arnold dari Liverpool, bek kanan top yang bisa nambah kekuatan di sektor sayap. Gak cukup sampai situ, mereka juga datengin Dean Huijsen dari Bournemouth dan Alvaro Carreras dari Benfica. Keduanya pemain muda tapi punya kualitas yang siap diasah. Dan yang bikin heboh guys, mereka juga amankan Franco Mastantuono, wonderkid asal Argentina dari River Plate yang disebut-sebut bakal jadi penerus Lionel Messi. Madrid jelas gak mau dipermalukan 2 musim beruntun. Mereka butuh darah segar, pemain muda, dan energi baru buat lawan dominasi Barca. Dan lo pikir ini sudah selesai? Gak guys, kamu akan lebih terkejut kalau tahu reaksi Gavi ke transfer-transfer besar Madrid ini. Gavi, meski masih muda, punya keberanian buat angkat suara soal transfer rivalnya. Dia bilang gini, tahun ini mereka semakin kuat dengan beberapa pemain yang sangat bagus, sejujurnya. Tapi kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan musim depan. Mereka punya tim yang hebat, tapi kami harus tetap jadi diri sendiri, itu saja. Kedengarannya diplomatis ya kan? Tapi kalau kita telaah, itu sindiran halus loh. Gavi seakan bilang, silakan belanja banyak pemain, tapi itu gak menjamin kalian bisa balas dendam. Dan kalau kita gabungkan dengan pernyataan sebelumnya, Gavi sebenarnya lagi ngirim pesan. Kami gak akan ubah identitas kami hanya karena kalian sibuk transferan. Kami tetap Barca. Dan kami tetap unggul di lapangan. Mentalitas inilah yang mulai jadi senjata Barcelona musim ini. Mereka gak cuma main bola, tapi juga main di psikologi lawan. Gavi, meski masih muda, udah jadi bagian penting dari perang mental ini. Dan ya, jangan lupa. Semua komentar ini keluar saat dia bahkan belum sepenuhnya pulih. Bayangin kalau dia udah balik ke lapangan. Nah guys, sekarang gue balikin ke kalian. Menurut kalian, wajar gak sih Gavi bilang Madrid ketar-ketir? Atau ini cuma psiwar doang dari bocah penuh percaya diri yang masih muda tapi udah berani lawan raksasa? Apakah Real Madrid udah cukup kuat dengan pemain-pemain barunya? Atau justru tekanan musim depan bakal lebih berat karena dominasi Barca makin kuat secara mental dan strategi? Drop komentar kalian di bawah ya guys. Jadi ya, walaupun Gavi nyindir balik soal belanja pemain Madrid, faktanya El Real emang lagi nyusun kekuatan buat balas dendam musim depan. Tunggu dulu. Ini belum kelar sampai situ. Di luar radar, muncul kabar gila yang bisa ngubah semuanya. Impian Madrid bisa aja jadi kenyataan. Karena Pep Guardiola katanya siap lepas Rodri, gelandang terbaik City, kalau ada tawaran gila yang masuk. Lah, serius nih?
Kalau Rodri sampai merapat ke Bernabeu, bisa-bisa Gavi yang deg-degan nanti. Kita bakal bongkar semua rumor panas ini di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya guys. Ini mah kayak berkah tak terduga, guys. Real Madrid bisa dapetin Rodri musim ini. Dan lebih gilanya lagi, Pep Guardiola ternyata buka pintu buat transfer itu. Serius, Rodri, gelandang super vital Manchester City bisa aja merapat ke Bernabeu. Tapi tunggu dulu guys, kenapa bisa kayak gitu? Apa bener Pep mau ngelepas pemain sekelas Rodri? Dan apa rencana gila Madrid sebenarnya? Kita bongkar semua ini, pelan-pelan sekarang juga. Jangan di-skip ya. Real Madrid musim ini lagi down banget, guys. Setelah ditinggal Toni Kroos, lini tengah mereka tuh kehilangan sosok pemimpin. Dan Xabi Alonso langsung gercep, dia pengen pengganti yang gak kaleng-kaleng. Namanya? Ya, Rodri. Bayangin guys, Rodri balik ke Spanyol, tapi bukan ke Atletico Madrid tempat dia dulu main, melainkan langsung ke markas raksasa, Santiago Bernabeu. Madrid kabarnya siap gelontorin 100 juta euro. Itu sekitar 1,8 triliun rupiah. Guys, buat pemain yang baru aja pulih dari cedera panjang. Gokil ya? Tapi tunggu dulu, ini belum semua. Jadi gini, guys, musim lalu, Rodri kena cedera ligamen yang lumayan parah. Absen total 236 hari. Hampir semusim penuh, dan pas Rodri absen, City langsung drop, gak ada trofi, gak ada dominasi. City bener-bener jadi tim biasa. Dan itu nunjukin banget satu hal penting. Rodri adalah jantungnya City. Tapi justru karena itu juga, Pep Guardiola malah mulai mikir dua kali. Nah ini bagian yang perlu kita pikirin bareng-bareng. Guys, menurut gue nih ya, Pep itu bukan tipe pelatih yang main feeling. Dia mikir jangka panjang. Rodri sekarang udah masuk umur 29 tahun. Baru pulih dari cedera parah, dan City lagi mulai transisi. Masukin banyak pemain muda. 5 pemain baru musim ini, semuanya di bawah 26 tahun. Artinya apa? City mulai bangun pondasi baru. Jadi bisa jadi Pep lagi mikir kayak gini. Kalau mau lepas Rodri, sekarang momen terbaik. Harga masih tinggi, dan bisa cari pengganti yang cocok sama filosofi gue. Mirip kayak waktu dia lepas Yaya Toure, Kompany, atau Aguero. Bukan karena mereka jelek, tapi karena timingnya pas. Jadi ini bukan soal Rodri nggak layak di City, guys, tapi karena Pep main catur. Bukan domino. Tapi tunggu dulu guys, ini bukan cuma soal bersihin skuad. Ada satu alasan lain kenapa Madrid benar-benar yakin Rodri bakal gabung. Dan ini erat banget sama proyek rahasia Xabi Alonso. Serius, ini bakal bikin kamu manggut-manggut sendiri. Kita lanjut, jangan kemana-mana ya. Xabi Alonso itu bukan pelatih biasa, guys. Dia mantan gelandang maestro, dan sekarang jadi arsitek masa depan Real Madrid. Visinya jelas, bangun tim dominan yang bisa ngatur ritme, bukan cuma ngandelin serangan balik, dan Rodri, cocok banget buat itu, dia bisa jadi konduktor baru. Bisa kontrol tempo, tahan bola di bawah tekanan, dan bantu build up dari belakang. Coba bayangin Rodri disandingin sama Tchouaméni atau Valverde, wah itu sih bukan cuma nerusin warisan Kroos Modric, tapi bikin versi upgrade-nya. Tentu Madrid juga nggak asal, guys, mereka pernah salah ambil keputusan juga, kayak waktu beli Hazard, tapi mereka belajar. Rodri ini beda. Secara mentalitas dia masih kuat, dan secara permainan, masih relevan banget. Kalau dia balik ke Spanyol, bisa aja loh dia malah makin nyetel dan bangkit. Karena suasananya, bahasanya, dan gaya mainnya lebih cocok buat dia. Madrid berani ambil risiko itu. Tapi tunggu dulu, guys. Di balik euforia soal Rodri yang bisa aja gabung Real Madrid, ternyata ada kabar yang bikin fans Madrid gigit jari. Yap, Madrid resmi menunda kontrak baru buat Vinicius Junior. Padahal dia itu ikon masa depan klub, pemain yang udah bawa Madrid juara UCL, bahkan tanpa Benzema sekalipun. Dan sekarang, kabarnya Florentino Perez lagi mikir keras, bukan soal gaji. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.